Halo semua, kembali lagi sama Cesar dan kali ini gue pengen review film. Gue pengen mengulas sebuah film karena udah lama banget gue nggak mengulas film, apalagi film Indonesia. Dan kebetulan hari ini gue memiliki waktu untuk mencari-cari film-film apa yang sedang sering dibincangkan sama orang, dan ternyata ada film yang dibuat oleh Chandra Liau, judulnya itu Bucin, tapi kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya whipped. Sebelum gue mau mengulas film ini, gue mau bilang bahwa gue cukup bangga gitu kan, bahwa ada anak bangsa yang bisa bikin film gitu. Pokoknya menurut gue intinya tetap patut berbangga lah kalau misalnya ada orang yang emang sedang berkarir dalam karya gitu, dan gue cukup mendukung akan hal itu. Pasti gue mendukung hal itu gitu. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada kewajiban bahwa gue akan menyukai karya tersebut gitu, atau gue akan menikmati karya tersebut gitu. Kenapa gue harus nggak Kenapa gue harus bicara seperti ini? Karena kenapa? Karena yang terjadi adalah ketika selebritas gitu, seorang selebritas atau yang justru terkenal dari internet atau yang manapun gitu, mereka punya fans atau mereka punya penggemar yang gila banget gitu, yang seakan-akan kita nggak boleh ngekritik gitu. Tapi dan hari ini gue mau ngulas film ini tentu, tapi gue hanya akan fokus dalam segi cerita dan karakter gitu. Gue tidak terlalu memahami tentang sinematografi. Yang gue tahu saat gue nonton film ini adalah ya sinematografinya tuh baik, dan gue tidak merasa terganggu dengan cara pengambilan gambar, cara penyuntingannya dan lain-lain gitu. Masalah cerita, nah itu yang akan kita bahas. Dan biasanya setiap gue ngulas film itu, gue akan selalu mulai pertama itu dari plot atau jalan ceritanya. Gue cukup paham mereka itu mencoba untuk membawakan komedi gitu kan, menceritakan kisah ini itu komedi. Tapi gue akan bicara tentang leluconnya dulu. Lelucon yang akan lo dapatkan itu tentang homoseksual, dan lelucon tentang seks. Itu lelucon yang akan kalian dapatkan ketika kalian nonton di awal-awal. Dan setelah itu sejujurnya gue nggak terlalu mendapatkan leluconnya, mau itu dari penulisan naskah atau dari apa gitu. Tapi yang jelas itu di sini tuh sangat menekankan cara pembawaan karakter yang ditekankan untuk menyampaikan lelucon, dalam artian gini loh, mengandalkan karakter seakan-akan pembicaraan tersebut itu lucu. Ya gue ngerti lelucon itu kan personal ya, subjektif gitu. Bisa jadi mungkin yang lain mengerti, tapi untuk gue merasa gue tidak terlalu memahami lelucon yang ingin disampaikan. Itu untuk lelucon. Catatan yang kedua, menurut gue ceritanya itu gue agak sedikit apa ya, gue ngerasa gue udah bisa memprediksi akhirnya itu seperti apa di saat salah satu protagonis dan antagonisnya itu berbincang. Gue udah tahu banget apa yang akan terjadi, endingnya itu akan seperti apa gitu, dan itu udah cukup kebayang di kepala gue. Nah intinya plot yang ingin diceritakan itu kan sebenarnya empat orang bucin, enggak sih, tiga orang bucin sebenarnya ya gitu kan. Tapi secara individu gue akan mengkritik itu dalam masalah karakterisasi, tapi dari dalam plot sendiri gitu, intinya tiga orang bucin ini gitu akan mengikuti kelas supaya mereka nggak bucin lagi gitu. Dan gue nggak mau menyampaikan terlalu banyak. Gue sih mendukung teman-teman untuk tetap nonton filmnya sehingga kalian punya pandangan sendiri gitu. Tapi yang gue sampaikan adalah gue ngerasa ini jalan ceritanya ini dari segi penulisan naskahnya ini gue rasa ini berulang berkali-kali gitu ya. Gue ngerasa mungkin yang ditulis sebelumnya itu bisa jadi jauh lebih baik daripada apa yang ditulis sekarang. Karena jujur aja ketika gue nonton, gue tuh banyak banget pertanyaan yang ingin gue tanya gitu sebenarnya ya. Kayak misalnya gue ngelihat hal ini tuh nggak ada yang jahat atau gimana. Gue yang memahami motif yang dianggap jahat atau gimana gitu. Tapi kayak gue ngerasa ada beberapa hal yang menurut gue itu bisa dijadikan drama yang serius gitu. Ketika penyampaian drama itu bisa agak sedikit lebih serius, tapi saat dieksekusi kok gue ngerasa gimana gitu ya, dalam arti loh kenapa jadi kayak gini gitu. Mungkin salah satu contoh bagi teman-teman yang udah nonton, kayak misalnya tiba-tiba kayak karakter Dovi misalnya gitu kan, tiba-tiba mau memutuskan hubungannya di saat lagi main paintball gitu kan. Dan gue ngerasa kayak lo mau menyelesaikan suatu masalah hubungan lo lewat permainan paintball gitu. Nah itu salah satu hal yang bikin gue bertanya-tanya gitu. Dan gue ngerasa dalam penulisan cerita ini tuh sebenarnya bisa jauh lebih baik gitu. Tapi
gue juga memahami bahwa penulisan naskah komedi itu agak sedikit lebih susah ketimbang naskah drama. Nah, gue jadi ngelihatnya apa ya? Gue jadi ngelihatnya kayak film ini tuh lebih fokus ke dramanya gitu ketimbang komedinya tuh hilang, karena menurut gue cuma dapet komedinya itu di awal-awalnya doang gitu, karena gue ngerti apa yang dibicarakan. Nah, sisanya itu adalah ya mungkin mencoba mengeluarkan komedi tersebut berdasarkan penokohan, dalam arti gimana cara pemainnya itu memainkan perannya. Jadi di segi cerita itu yang bisa gue bilang gitu. Apa ya, gue ngerasa bisa lebih baik lagi, dan banyak banget keputusan-keputusan yang menurut gue malah jadi mempertanyakan kenapa ditulisnya kayak gini, karena menurut gue banyak ada beberapa hal yang nggak masuk akal gitu. Agak susah ya ketika gue mau ketika gue mau menjelaskan apa yang terjadi, tapi gue berusaha untuk tidak memberikan spoiler gitu kan atau bocoran. Dari segi cerita gue melihat beberapa hal bisa dibuat menjadi lebih serius, sehingga gue ngerasa gue tetap terlibat dalam nonton film tersebut gitu. Tapi ini nggak, beberapa hal yang menurut gue serius itu kok jadi jadi rasanya agak kurang gitu. Dan ini bisa terjadi di masalah penokohan, tokoh dan penokohan atau characterization. Jadi ya intinya dari segi plot gue ngerasa hal ini bisa diperbaikin lebih lanjut lagi gitu kan, karena menurut gue ada beberapa karakter yang gue sama sekali nggak tahu latar belakangnya itu gimana gitu. Terus apa yang terjadi sama beberapa orang juga kok tidak ada penjelasannya gitu. Konklusinya tuh konklusi yang menurut gue yang mau disampaikan itu ya yang bisa digapai lah, yang mudah digapai sama orang. Tapi buat gue pribadi ketika gue nonton gitu, ketika ada beberapa ada satu tokoh yang diperkenalkan, gue tuh udah mendapatkan bayangan dan gue udah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di cerita tersebut. Nah, itu tadi masalah plot. Sekarang gue mau masuk ke masalah tokoh dan penokohan. Nah, karena gue ngerasa ini salah satu bidang yang gue pelajari, ya mungkin gue mencoba untuk agak sedikit lebih kritis, tapi tentu gue akan mencoba untuk menggunakan bahasa yang baik sehingga nggak banyak orang yang marah ketika gue ngekritik pemainnya. Gini loh, dari segi tokoh dan penokohan, tokohnya itu jelas banget menurut gue ya, mereka itu memainkan diri sendiri. Dari Jovi, Andovi, terus Lim, siapa namanya yang satu? Ya, Lim sama Chandra gitu. Mereka mencoba memainkan diri sendiri gitu. Jadi dari segi penokohan menurut gue seharusnya ketika lo main jadi diri sendiri gitu, atau menjadi alternatif diri lo gitu, tapi lo biasa membawakan hal tersebut, harusnya gue ngerasa akan sedikit lebih terlibat dalam perasaan atau penokohan mereka. Tapi ini nggak gue temukan gitu, karena dalam artian gini, gue berpikir karena dia memerankan perannya sendiri gitu, jadinya harusnya gue tuh bisa ngerasain apa yang mereka rasakan gitu. Tapi gue nggak menemukan hal ini, dan gue ngerasa apa yang dibicarakan jadi nggak serius gitu. Misalnya penokohannya Andovi, kayak menurut gue di naskahnya tersebut itu bisa jadi suatu hal yang serius gitu ketika disampaikan, tapi ketika disampaikan sama Andovi ya gue nggak tahu ya ini emang disetujuinya seperti apa gitu. Tapi gue ngerasa apaan sih, kok lo jadi nyebelin gitu, dalam arti kok lo mengganggu gue gitu ya. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang gue temukan gitu. Jadi dari masalah penokohan ini gue ngerasa kalau lu memainkan diri sendiri, seharusnya mungkin lu bisa sedikit lebih terlibat sama emosi pemainnya. Terus tokohnya, dan dari 4 ini menurut gue yang mainnya itu lepas itu si Lim, dari tokoh utama ya, Lim. Dan itu yang dari tokoh utama itu menurut gue MVP dari penokohan atau MVP actingnya gitu. Menurut gue yang paling lepas itu beliau. Terus yang lainnya adalah gue agak sedikit bingung fungsinya Chandra Leo itu jadi pemain itu apa. Ini cuma pikiran gue aja ya. Gue ngerasa ketika maksud gue ketika lo menjadi pemain pendukung gitu, gue ngerasa seenggaknya ada yang gue dapatkan dari pemain pendukung itu gitu. Tapi di penokohannya Chandra ini, dia tuh berisik gitu, maksudnya ya udah cuma biar meramaikan suasana aja gitu. Dan penokohannya dia itu nggak ada hubungannya sama main cerita, sama yang pemain, sama orang-orang yang punya masalah. Jadi di situ dia cuma nggak ngapa-ngapain gitu. Beda cerita kalau dia mencoba menjelaskan ceritanya bahwa si Chandra ini yang selalu mencoba menengahi teman-temannya gitu, jadi teman curhat atau kayak gimana gitu. Tapi gue tidak menemukan hal tersebut, atau gue tidak terlalu merasakan hal tersebut terjadi. Mungkin yang ingin disampaikan dari tokohnya Chandra ini adalah memang teman-teman yang teman yang mendukung gitu kan. Tapi di sini enggak gitu. Coba
berapa banyak di situ penokohan Chandra Liao yang nanti mungkin teman-teman bisa tonton, yang menurut gue ngapain sih ada di situ gitu. Dan itu hal yang itu adalah hal yang gue rasakan gitu. Dan mungkin, dan kedua juga mungkin agak sedikit repot gitu ketika lo seorang sutradara dan lo juga menunjuk diri lo sebagai pemain gitu. Menurut gue gak tahu ya, fokusnya bisa jadi agak terpisah gak sih ya, gue gak tahu sih, cuma ini dari pandangan gue gitu. Gue sih cuma berharap karena ini debut gitu kan, debut pertama gitu, gue nggak, setahu gue ini pertama kan gitu kan, dan apalagi haknya ini juga dibeli sama Netflix yang mungkin jangkauan orang tuh bisa jadi lebih luas. Jadi pikir gue ya, lo harusnya fokus aja sama projectnya gitu loh, jangan melibatkan diri gitu untuk nunjukin bahwa dia main juga. Menurut gue ini langkah yang salah. Dalam arti bukan berarti gue nggak setuju dia main film ya, tapi maksud gue kalau main gitu, kalau ada penambahan tokoh, menurut gue tuh apa ya, yang ada esensi gitu, yang dalam arti gue ngerti tujuan tokoh ini tuh ada kenapa gitu. Nah itu dari segi penokohan, dan setiap gue ngomongin penokohan gitu, MVP gue justru adalah Cila. Dari semua pemain menurut gue yang gue ngerasa sedih itu di ceritanya Cila. Gue ngerasa banget ketika Cila nangis sedih ketika diputusin sama Jovi dan lain-lain gitu. Itu gue ngerasa apa ya, gue ngerasa bersimpati gitu ketika gue liat tokohnya dia gitu. Dan itu yang jadi MVP gitu. Tapi ketika gue tokoh itu yang MVP menurut gue. Tapi setelah itu gue suka sama penokohannya Julia. Nah, gue suka juga sama penokohannya Julia gitu. Menurut gue dia juga memberikan warna sama dari segi penokohan cerita ini gitu. Nah, terus konklusinya gimana dari segi cerita sih, sebenarnya menurut gue ya banyak yang bisa diperbaiki, tapi seenggaknya kayak apa yang dialami sama tokoh utama ini ternyata memang benar tepat gitu pelajarannya. Tapi gue ngomong gini bukan berarti gue nggak menghargai, gue menghargai banget gitu ketika ada orang yang mencoba untuk berkarya segala macam, tentu gue akan menghargai banget hal itu gitu. Tapi ini hanya observasi gue. Menurut kalian layak ditonton apa enggak sih? Menurut gue ya tonton aja gitu biar kalian nilai sendiri. Tapi dari nilai 1 sampai 5 gue cuma bisa kasih 3. Kenapa gue kasih 3? Ya mungkin terbantu sama sinematografinya, karena gue gak terlalu paham sebenarnya sama sinematografi. Tapi itu menjadi poin plus karena gue ngerasa mata gue itu dimanjakan. Dan dari segi cerita tadi gue udah bilang banyak plot holes-nya, banyak banyak kayaknya gue ngerasa pelintirannya atau twistnya itu tuh eksekusinya kurang gitu, karena gue bisa menilai apa yang terjadi gitu di beberapa bagian cerita. Gue pribadi nggak punya ekspektasi banyak, untungnya gue tidak berekspektasi banyak. Dan sisanya adalah kenapa akhirnya gue memilih untuk mengulas film ini, karena teman-teman di grup lagi ngulas film itu gitu, lagi nanya menurut gue gimana, dan akhirnya ya udah deh gue bikin konten ngomong itu aja. Toh gue lagi berada di rumah gitu, jadi gue mencoba untuk bicara gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja gitu. Tapi gue jujur deh, kalau gue punya kesempatan untuk baca skrip aslinya yang draft sama yang jadinya gimana, gue pengen banget baca. Dan ya, gue mau mengucapkan selamat kepada Chandra Liao dan teman-teman dan rumah produksi yang menghasilkan film ini. Semoga tetap terus berkarya. Dan ya, kalau teman-teman udah nonton, silakan tulis komentar teman-teman di bawah gimana. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai masker. Gue tuh dari dulu gak bisa nutup video. Sampai jumpa lagi. Bye.